Halo YouTube, kembali di channel Mr. Perez. Kali ini saya ada kesempatan khusus dan istimewa mereview. Inilah dia di keluarga Expander. Ini dia New Expander Ultimate. Tapi ini bukan New Ultimate biasa, tapi ini yang sporty. Sporty tanda kutip dalam artian ya. Kita akan lihat seluruh workaround apa yang perubahan dibandingkan model sebelumnya ya. Ini ada yang model sebelumnya dan ini yang Ultimate, dan yang sebelahnya ada yang Expander Cross juga yang terbaru. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi pertama kita akan ulas pertama di New Expander Ultimate seperti ini guys. Pertama kita akan lihat dari penampakan wajahnya. Di Ultimate ini nggak ada bedanya, cuman dia lebih sporty dengan tambahan bumper-bumpernya atau body kitnya yang seperti ini. Menurut kalian gimana guys dibandingkan Ultimate pada biasanya? Ini tampak semakin sporty abis dah. Ya ini benernya kalian bisa mendapatkan, meskipun Anda membeli Ultimate biasa, Anda bisa mendapatkan aksesoris ini. Desain lampu-lampu terutama ini memang yang generasi baru, model baru, dan ini emblem juga variasi, bukan kalau Anda beli yang Ultimate nggak dapat yang itu ya. Jadi ini yang sporty tanda kutip, makanya saya bilang. Terus ini desain shape-nya ini memang ciri khas Expander, dan ini desainnya semakin cakep. Jadi facelift banget lah saya bilang. Yang paling saya demen adalah dari lampu-lampunya, desainnya yang udah T-shape dan semakin keren. Dan ini yang saya bilang sportinya dari front bumper, ini ada lipsnya. Jadi ini body kit tambahan, jadi makin sporty abis. No, kelihatan banget kan. Jadi ini mobil kayak racing banget ya. Keren banget. Ini aerodinamis makin kencangnya. Apakah bakal ini deh bikin stabil kayaknya loh ya, tapi saya belum coba langsung. Dan ini bener-bener variasi yang bisa kalian dapatkan. Estimasi range menambah 20 jutaan, infonya begitu guys. Oke, lanjut dari lampu-lampu. Pendaran lampunya seperti ini LED, lampu sen dan RDRL-nya menyambung jadi satu di satu lokasi di situ ya. Pendaran lampu utama yang T-shape itu keren banget. Cuman fog lamp-nya masih menggunakan yang bohlam kuning, tapi memang harus bagus yang seperti itu daripada menggunakan LED menurut saya. Nih keren banget, cakep banget. Kalau saya disuruh milih, memang dari wajah ini dibandingkan All New Veloz itu memang lebih demen sportinya itu di sini. Nah, nanti tuh saya akan bikin komparasi tersendiri terkait di Veloz All New ya dibandingkan Expander gimana. Kalau spionnya nggak ada perbedaan dengan model sebelumnya, jadi sama aja. Tapi ini yang penampakan keseluruhan dari sportiness-nya. Di bagian belakang lampu bentuk T-shape kayak gini juga baru, LED bar dan keren banget, tapi lampu sennya masih belum LED. Nah, inilah tampilan belakangnya. Kalian bisa lihat nih di bagian bumpernya juga keren. Di bagian belakang juga nanti kita akan ulas beberapa part sportinya di mana. Pendaran lampunya kalian bisa lihat nih. Wow. Jadi lebih eye catching, jadi punya ciri khas Expander. Pada saat di jalan kalian bisa lihat, oh ini bagian belakangnya dari Expander. Kita bagian mesin dulu deh. Oke, di bagian mesin ini nggak ada perbedaan apa-apa dengan model sebelumnya. Tetap tenaganya 105 horsepower 1500 cc, nggak ada perbedaan. Cuman yang dibaru ini adalah di sistem transmisinya yang sekarang udah menggunakan CVT. Ya kalau dari tenaga itu All New Veloz lebih besar karena 106 ini 105, cuman torsinya di Expander lebih gede. Bobotnya juga ini mobil bakalan kayaknya kalau sekilas nih lebih berat daripada All New Veloz. Oke, kita lanjut ke bagian samping-samping. Lekukan bodi samping itu sama, cuman di bagian kaki ini yang baru guys. Ya, dari dimensi kakinya ini menggunakan ring 17, sama halnya kayak di Veloz. Konsepnya kayak pisau. Wah. Nah ini body kitnya. Nah body kitnya penambahan jadi semakin sporty di side skirtnya. Menurut kalian gimana guys? Kalau lekukan dari body shape-nya lekukan itu dibandingkan model sebelumnya itu juga nggak ada perbedaan. Jadi menurut saya sama aja. Kemudian di bagian spion juga nggak ada perbedaan dibandingkan model sebelumnya. Ada krum-kruman, aksen krum di sini ya. Asiknya sih spion Expander ini di samping nggak nempel di body samping ya, nempelnya di pintu, jadi ada visibilitas di samping tuh lebih enak menurut saya ya. Kemudian di atas ini ada talang airnya. Kemudian di bagian pintu juga nggak ada perubahan, tetap dengan model yang sama dengan tombol smart entry-nya di situ, unlock-nya dan lock-nya kurang lebih gambarannya sini. Dan di sini untuk safety-nya memang kalah dibanding All New Veloz, nggak ada blind spot-nya ya. Itu nanti kita ulas sendiri deh untuk bahasan safety. Nah ini yang bagian atasnya nggak ada tuh dibandingkan sama yang Cross ada ya
roof railnya. Kalau yang Ultimate ini nggak ada, shark fin antena tetap ada. Nah, yang ini yang bikin sporty, ada roof spoilernya, spoiler belakang, jadi tampak makin sporty, semakin kece dengan list hitam black pianonya. Perpaduannya jadi semakin matching banget nih mobil. Kesan sporty dapat kalau dengan tambahan body kit. Makanya saya bilang New Xpander Ultimate Sporty. Nah, kalau bagian belakang nih kaki-kakinya sama. Kalau dari side skirt-nya kalian bisa lihat dari depan, side skirt kemudian ke bodi belakangnya. Lala, makin sporty guys. Bahkan ini kalau kunci nggak ada perbedaan ya. Dia udah unlock dan lock. Kemudian plus auto retract di spionnya itu sama. Di bagian sportiness kita lanjut lagi di bagian belakangnya. Itu kaca-kaca sudah ada rear defogger. Cuman yang bikin keren itu nanti di bagian bawah mobil. Bumpernya itu ada diffuser. Jadi semakin keren, racing look banget. Ini black, warnanya kombinasi black, warna mobilnya silver, matching. Itu ya perpaduan bisa, nanti mungkin body kit bisa menyesuaikan dengan warna ya body yang dipesan. Nah itu keren banget. Jadi ini pembelian terpisah. Range memang akhirnya harus menambah budget, keluar dana kurang lebih 20-an juta. Infonya memang seperti itu dari rekan-rekan marketing di Mitsubishi. Jadi kurang lebih untuk eksterior New Xpander Ultimate Sporty, tanda kutip. Ini dia. Menurut kalian gimana guys kalau ngelihat yang Xpander model kayak gini dibandingkan yang Ultimate biasa gimana? Kita lanjut ke bagian bagasi. Dan yang perubahan yang terjadi juga di pintu bagasi ini enggak lagi menggunakan tuas mechanical, tapi di sini menggunakan button elektrik ya, seperti pada mobil-mobil terbaru kekinian saat ini memang belum menggunakan power backdoor. Ya inilah bagian bagasinya, nggak ada perbedaan benernya dengan model sebelumnya. Kemudian lanjut ke storage-nya. Ini kayaknya box storage-nya lebih lapang, lebih luas box-nya dibandingkan all new Veloz menurut saya pribadi guys. Kemudian di bagian belakang rata lantai seperti biasa, dan juga di bagian kanan ini ada storage untuk toolkit dan juga dongkrak kalian bisa dapati ya di bagian sebelah kanan. Lanjut lagi di bagian sebelah kanan itu juga masih untuk penumpang belakang ada power outlet, sama halnya juga di all new Veloz guys. Dan ini dialah. Kemudian untuk pelipatan joknya masih sama, ada strap di sini kalian bisa tarik, kemudian bisa dilipat ke depan supaya rata lantai. Oke, setelah di bagian bagasi sudah, kita akan lanjut ke bagian ruang tengahnya bagaimana. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalam. Suguhan yang masih dari sebelumnya juga masih kesan mewahnya itu masih ada. Dengan balutan warna beige kayak gini, panel-panel empuk, tapi ini masih keras. Kemudian kalau udah kita dari dekat, ini ada kayak panel-panel serat-serat karbon, tapi ini plastik ya. Overall it's good, nice. Dan kalau kita lihat sekarang masuk ke bagian dalam, nah kesan joknya itu jadi memang lebih mewah ya. Warna, perpaduan warna ini tuh jadi mewah. Nih, ini bukan kulit, ini suede atau blue perpaduan kombinasi. Kayaknya kesan kayak kulit, tapi sayangnya kalau ini akan kelihatan bagus pada saat baru, tapi kalau udah lama bayangin blok udah, ini warnanya bakalan mangkak. Kalau kita orang Jawa ngomongnya mangkak ya, bulak. Kalau semakin lama, yuk kita sekarang masuk ke bagian dalamnya guys. Oke, kita langsung saja masuk ke ruang. Masuk di kabin dari New Xpander. Harusnya nih karena masih ada plastik ya, ini badannya bisa menjadi armrest loh. Mohon izin dibuka dulu untuk memperlihatkan ada armrestnya. Nah, ini yang tidak ada di all new Veloz. Ada armrest. Cuman di Veloz mementingkan mungkin capacity, di sini ada untuk headrestnya, di sini nggak ada. Jadi lebih cocok untuk 2 penumpang. Sama-sama juga bisa. Nih joknya kita majuin, kita mundurin. Untuk kenyamanan berkendara penumpang belakang, kalau orang dewasa itu bisa space-nya lebih luas. Sekarang kita masuk lagi deh, lebih kemewahannya. Oke, sekarang lanjut ke double blower. Ini masih menggunakan konsep double blower yang lama juga, nggak seperti all new Veloz yang konsepnya baru ya, kanan kiri gini, double blower gini. Sekarang kita menuju ke bawah, di bagian sini untuk poketnya
kanan kiri ada. Cuman kemarin saya belum perlihatkan, nanti kita akan perlihat sama-sama. Untuk yang all new Veloz akan ada video tersendiri. Joknya kan udah kulit, ternyata di sini kan ada poketnya, sempat saya bikin. Nah di sini bagian sini, nah di sini juga ada guys, nggak salah. Karena apa? Di new expander tuh di bagian sini juga ada port untuk USB ya. Sini Type C, ini yang Type A. Kok nggak dibikin sama aja ya? Jadi kalau misalkan colokannya beda, gimana dong? Ya overall is good. Tampilannya kayak gini. Sekarang yang jadi daya tarik kemudian adalah tuh, kita lihat desain dashboardnya yang baru guys. Wow, dari new expander nggak hanya wajah, tapi juga tampilan dari dashboardnya yang baru. So langsung saja kita cek bagian depan, sekaligus kita melihat dan mendengarkan kualitas audio. Dan sekaligus ini juga guys, ini jadi pertimbangan ke kalian ya. Di expander ini kalau kita lihat kayaknya di bagian tepi di sini kayaknya nggak ada info airbag. Sebentar saya lihat dulu. Iya, tidak ada indikator airbag. It's mean kalian beli yang ultimate sekalipun, safety-nya airbag hanya di bagian depan. Penumpang belakang, tengah itu nggak dapat safety guys. Itu aja sih dari safety, kayaknya memang dari Toyota lebih unggul ya untuk yang TSS. Oke, kita lanjut ke bagian depan deh. Kita lanjut ke bagian dalam guys. Nah, kesannya tetap elegan, kesan mewahnya dapat. Aksen chrome, panel empuk di sini, armrestnya empuk, enak. Cuman ini, halo. Nah, ini juga aksen-aksen dari karbon, keren. Ya, di all new Veloz juga konsepnya ada karbonnya. Ini dia. Sekarang kita menuju ke bagian sini. Nah, ini untuk engine start stop button, ini untuk spionnya. Kemudian yang baru nih ada auto idling, atau di sini di Mitsubishi sebutannya beda ya. Kemudian traction control di sini untuk mengaktifkannya. Lalu lanjut bagian kemudi, juga ini dengan konsep model yang baru sehingga kesannya semakin sporty. Kita akan lanjut ke bagian joknya. Nah, joknya masih terbungkus ke plastik, cuman ini sama-sama belum menggunakan kulit ya. Tentunya sama depan belakang, cuman ada patternnya yang menurut saya diamond-diamond yang menjadikan keren. Tapi empuk nih, joknya beneran empuk. Sama halnya kayak di generasi-generasi sebelumnya, ini masih menggunakan manual, belum electric seat. Cuman adjustmentnya model putar. Kalian suka yang model putar gini atau yang model tuas? Silahkan sampaikan komentar kalian ya, enakan yang model tuas atau yang model putar kayak gini. Lanjut ke bagian dalamnya guys, yuk. Oke, sekarang kita masuk ke dalam, duduk di new expander ultimate. Kabel dari di bagian dua tengah sini, kemudian kita buka untuk bagian sini. Wow, space-nya gede. Kemudian nggak ada colokan apa-apa lagi, tapi cuman ini lebih gede dibandingkan all new Veloz. Yang saya rasakan duduk di sini empuk, kayaknya tinggi, dan ini mungkin bisa di-adjust lagi. Yang baru saya rasakan adalah di sini, setirnya, lingkar setir ini, gripnya lebih enak, desainnya baru. Kemudian ini yang nggak ada di all new Veloz, dia masih ada cruise control. Dan ini saya mau menginfokan juga, kemarin nggak saya coba dari all new Veloz, maksudnya saya jelaskan kan nggak ada cruise control. Itu ada alasan kenapa Toyota juga mengeluarkan hal tersebut di TSS, nggak ada cruise controlnya. Itu salah satu alasannya adalah, dan diperkuat ada komentar tuh di waktu all new Veloz. Saya pengguna expander, jujur saya nggak jarang menggunakan, jarang pakai, bahkan nggak pernah pakai cruise control, karena udah pakai cruise control kebanyakan ngerem, akhirnya ngebasir. Mungkin kalau cruise controlnya adaptif itu mungkin lebih cocok ya. Itu oke. Dari setir, kemudian dari lampu ini juga belum auto loh di bagian lampu. Nah, di sini tuh nggak ada tulisan autonya. Kalau kita ngeliat juga di bagian sini itu nggak ada sensor cahaya. Apalagi di wipernya nggak ada untuk auto juga. Cuman ini ada intervalnya ya. Kalau kita ngeliat juga di sini tidak kita jumpai box, baik itu sensor hujan ataupun radar kayak di Veloz. Kemudian tetap lanjut di atas. Dan lampu-lampu di sini masih menggunakan bohlam kuning. Kita lihat di sini. Di sini juga polos sama kayak di all new Veloz. Kalau di bagian ini juga ada
untuk mirrornya dan untuk cardnya. Ya perbedaan sih nanti kita lihat sama-sama. Dashboardnya semi wood panel, ini panel empuk, ini ada kayak stitching gitu ya. Kemudian ini head unitnya juga model baru, cuman sedikit lebih kecil dibandingkan all new Veloz 8 inch. Kalau di all new Veloz 9 inch. Kemudian panel AC. Sekarang kita mau coba nyalain sekaligus ya. Nanti AC-nya ini uniknya. Nah, ntar saya nyalain dulu. Nah, ini bukan dual zone ya, cuman konsepnya seperti ini, kanan kiri. Kayaknya kesannya kanan kiri, ini untuk suhu udara, yang ini untuk fan-nya. Kayak gitu. Kesannya kayak dual zone tapi bukan ya. Udah climate control. Kemudian di sini nggak ada untuk wireless charging, juga nggak ada, cuma slot aja kosong. Kemudian transmisi, dia menggunakan transmisi baru yang CVT. Parkingnya udah menggunakan electric parking dan juga ada support auto hold. Cuman belum bisa yang Taptronic seperti di all new Veloz. Nih, kemudian tampilan audionya juga terbilang minimalis juga ya. Sebentar, sebelum ke audio, saya mau mengulas di sini. Di sini ada slot yang bisa kita taruh handphone. Ini juga belum soft opening ya. Kemudian kita akan lihat sekarang di bagian panel-panel di speedometernya guys. Nah, kemudian untuk di MID itu ini auto idlingnya bisa kita aktifkan ya. Terus kemudian ini berkedip di sini aktif. Kemudian untuk tampilannya nggak banyak ya, analog kayak gini, yang dimana all new Veloz sudah full digital, kebanyakan full digital. Infonya hanya ini aja, kita pencet ini info, ini yang kita bisa dapatkan trip A, trip B, average-nya ya, hanya ini aja yang kita bisa dapatkan, nggak ada informasi yang lain selengkap dimana bisa ubah tampilan ininya. Oke, kurang lebih kayak gini. So sekarang tiba waktunya kita mau cobain dari kualitas audio di expander ini. Sama-sama fair ya, saya nggak utak-atik audionya, murni. Jadi supaya kalian bisa dengerin kualitas audionya secara lengkap. Oke, demikian sekilas ulasan first impression saya terkait new Mitsubishi Expander Ultimate Sporty, tanda kutip, yang seperti saya sampaikan di awal. Dan jika berkenan dan belum mengetahui channel Master Perez, silahkan subscribe, like, dan share jika video ini berguna bagi kalian. Untuk teman-teman kalian silahkan di share agar mendapatkan update-update terbaru di dunia otomotif maupun teknologi. Sampai jumpa and bye-bye guys.